Budaya. Hari ini saya akan membuat ulasan tentang kitab suci Tipitaka, sejarahnya, dan analisis bagaimana Tipitaka dapat dikatakan masih otentik. Dan pertanyaan yang ke-1, mengapa kita masih harus mengacu pada kitab suci Tipitaka? Seperti yang kita ketahui bahwa Tipitaka merupakan titik sentral dari sumber ajaran Buddha. Di dalam kesimpulan sutta yang begitu ekstensif ini terdapat banyak sekali konsep aturan, doktrin, dan juga kisah-kisah kehidupan Sang Buddha selama 45 tahun memaparkan Dhamma semua itu. Setelah melewati serangkaian tantangan sejarah, tercatat dan terpelihara kemuniannya hingga kini. Nilai-nilai yang terdapat di dalam Tipitaka melalui langkah berikut. Yang ke-1 adalah menelusuri kerangka dan isi Tipitaka dengan melihat bagaimana semua ajaran Sang Buddha disusun secara struktur. Dan apa saja garis besar dari Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Yang ke-1 adalah bertanya akan pentingnya pemahaman masing-masing bagian dari Tipitaka, bagaimana masing-masing bagian tersebut punya peranan penting pada sikap sosial umat Buddha. Yang kedua adalah validitas dan keotentikan dan pentingnya memahami kerangka dan isi kitab suci Tipitaka. Seperti yang ketahui, bahwa Buddha mengajarkan bahwa manusia menjadi baik atau jahat bukan karena kasta atau status sosial. Bukan pula karena percaya atau menganut suatu kepercayaan. Seseorang baik atau jahat karena perbuatannya. Dengan berbuat jahat, seseorang menjadi jahat, dan dengan berbuat baik, seseorang menjadi baik. Dan yang ketiga adalah dinamika dan tantangan kitab suci Tipitaka. Berbagai konsili yang sudah pernah diadakan dalam dasarnya didorongnya oleh pemahaman yang pentingnya menjaga ajaran Buddha agar tetap murni dan otentik. Dan secara ketahui bahwa konsili-konsili tersebut juga dilatar belakangi oleh fakta-fakta sejarah waktu itu, yakni munculnya kejadian yang dianggap bisa merusak kemurnian Tipitaka. Terdapat cerita menarik saat konsili Sangha yang pertama kali, yakni Y.A. Ananda diadili karena tidak menanyakan kepada Sang Buddha mengenai sila kecil apa saja yang boleh dihapus. Setelah Sang Buddha parinibbana, sebelum paribinana, Sang Buddha sempat memberitahukan kepada Y.A. Ananda bahwa terdapat sila-sila kecil di dalam Vinaya yang boleh dihapus, akan tetapi karena kesediaannya akan kondisi Sang Buddha yang akan parinibbana, Y.A. Ananda tidak menanyakan secara spesifik sila apa saja yang dimaksud untuk menjaga keutuhan Sangha. Akhirnya Mahakassapa menuliskan bahwa tidak ada sila di dalam Vinaya yang dihapus, dan hal ini tidak lain demi menjaga kemurnian dari Tipitaka itu sendiri. Tidak terdapat sila yang dihapus, tentu saja orang-orang akan terus berdebat mengenai sila mana saja yang akan dihapus. Dikarenakan perbedaan interpretasi Vinaya, hingga saat ini tidak ada satupun Vinaya yang berubah maupun dihapus karena tidak ada orang yang memiliki kewenangan untuk melakukannya. Melalui penelusuran yang lebih jauh mengenai sejarah-sejarah perkembangan Buddhisme, Anda diharapkan mampu memahami tantangan-tantangan yang sudah pernah dialami oleh guru-guru besar Buddhis di masa lampau. Dengan berlandaskan pada wawasan tersebut, bisa dilihat bahwa kedepannya Tipitaka pada khususnya dan ajaran Buddha pada umumnya juga akan menghadapi tantangan-tantangan baru. Dan yang keempat mengenai esensi dan urgensi kitab suci Tipitaka untuk saat ini dan masa depan. Jumlah sutta yang begitu banyak membuat pembelajaran terhadap Tipitaka menjadi suatu pekerjaan yang cukup melelahkan. Jika Anda berusaha untuk membaca semua sutta yang ada, tentu saja akan sangat banyak waktu dan energi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, Anda perlu memulai dari memahami kerangka penyusunan Tipitaka. Kemudian Anda bisa dengan mudah menentukan sutta mana saja yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi. Cara lainnya adalah memulai dari sutta-sutta yang selama ini sudah terkenal dan sering dibawakan oleh anggota Sangha kepada umat awam dalam berbagai kesempatan. Sigalopada Sutta, kita akan mengambil salah satu sutta yang sangat terkenal di kalangan umat Buddha, yakni Sigalopada Sutta. Sigalopada Sutta merupakan sutta ke-31 dari Digha Nikaya yang membahas tentang sikap moral dan tanggung jawab sosial. Sebagai seorang umat Buddha, dikisahkan di dalam Sigalopada Sutta, waktu itu Sang Buddha sedang berdiam di Rajagaha ketika sedang melakukan pindapata. Sang Buddha bertemu dengan seorang putra kepala keluarga bernama Sigala yang saat itu sedang melakukan penghormatan ke berbagai arah. Lalu Sang Buddha menanyakan kepada Sigala, putra keluarga, "Mengapa Anda begitu pagi dan meninggalkan Rajagaha dengan pakaian dan rambut yang masih basah?"
dan dengan bersikap anjali melakukan penghormatan ke berbagai arah timur, selatan, barat, utara, bawah, dan atas. Sigala menjawab bahwa ketika ayahnya meninggal, dia berpesan kepadanya untuk melakukan penghormatan ke 6 arah dengan dasar menghormati dan menghargai nasihat ayahnya. Sigala melakukan penghormatan tersebut. Mendengarkan penjelasan tersebut, Sang Buddha kemudian memberitahukan kepada Singgala bahwa penghormatan yang 6 arah yang dilakukan kurang tepat. Dan kemudian setelah ditanyakan Singgala, Sang Buddha memberikan penjelasan yang banyak mengenai bagaimana seharusnya penghormatan ke 6 arahnya. Dan beberapa minggu setelah Sang Buddha wafat, sekitar 483 SM, seorang biku tua yang tidak disiplin bernama Subhada berkata, "Janganlah bersedih kawan-kawan, janganlah meratap. Sekarang kita terbebas dari petapa agung yang tidak akan memberitahu kita apa yang sesuai dengan dilakukan, apa yang tidak, yang membuat hidup kita menderita. Tetapi sekarang kita dapat berbuat apapun yang kita senangi dan tidak berbuat apa yang tidak kita senangi." Atau Vinaya Pitaka 284. Mahakasapa Tera setelah mendengarkan kata-kata itu memutuskan untuk mengadakan persamuan agung konsili di Raja Gada. Dengan bantuan Raja Ajatasattu dari Magadha, 500 orang arahat berkumpul di Gua Satapani dekat Raja Gaha untuk melakukan ajaran Sang Buddha yang telah dibabarkan selama ini dan menuliskannya secara sistematis. Yang Arya Ananda, siswa terdekat Sang Buddha, mendapat kehormatan untuk mengulang kembali khotbah-khotbah Sang Buddha yang Arya Upali mengulang Vinaya atau peranturan peraturan. Dalam persamuan agung pertama inilah dikumpulkan seluruh ajaran yang kini dikenal dengan kitab suci Tipitaka atau Pali. Mereka yang mengikuti ajaran Sang Buddha seperti tersebut dalam kitab suci Tipitaka atau Pali disebut pemeliharaan kemurnian ajaran sebagaimana sabda Sang Buddha yang terakhir, "Jadikanlah Dhamma dan Vinaya kepada pelita dan pelindung dirimu." Sampai abad ketiga setelah Buddha, Sang Buddha wafat, mazhab Sthavirafada terpecah menjadi 18 sub-mazhab. Antara lain Sarvastivada, Kasyapia, Mahisasaka, Theravada, dan sebagainya. Pada dewasa ini, 17 sub-mazhab Sthavirada itu telah lenyap. Yang masih berkembang sampai saat sekarang hanyalah mazhab Theravada atau ajaran para sepupu. Dengan demikian, nama Sthavirafada tidak ada lagi. Mazhab Theravada inilah yang kini dianut oleh negara-negara Sri Lanka, Burma, Thailand, dan kemudian berkembang di Indonesia dan negara-negara lain. Sekian dari ulasan saya mengenai Tripitaka ini dalam penjajahan kesejarahan dan analisis bagaimana Tripitaka dapat dikatakan masih otentik. Namo Buddhaya.